Lagi cari mobil pertama buat keluarga kecil kalian? Ini dia jawabannya, Hyundai Atos tahun 2006 tipe GLS. Hola amigo, sobat sambut. Kembali lagi di Mobil Bagus tadi bersama gue Jose. Nah, hari ini kita akan mereview unit yang jarang banget kelihatan, yaitu Hyundai Atos tipe GLS 2006. Hampir nyebut tadi gue 2016. Oke, mungkin kita nggak akan review yang lengkap-lengkap banget ya. Jadi kita akan melihat sekilas aja ya. Dari bagian bodinya ini, dia itu saingannya seperti Karimun Wagon R misalnya. Tapi itu kalau misalnya Karimun Wagon R tahun itu ada ya. Ini pokoknya saingannya sama Karimun lah kayaknya ya. Kalau misalnya kita lihat juga bannya juga mungil ya, sekilas bentuknya tuh compact aja gitu. Memang meskipun mobilnya kecil ini, tapi di dalamnya juga nggak terlalu sempit. Nanti kita akan masuk setelah kita lihat bagian luarnya ya. Kita lihat bagian belakang yuk. Nah, di bagian belakangnya ini dia mengotak ya, jadi nggak terlalu cekung gitu. Kan kalau misalnya kita lihat di bagian belakangnya ini dia ada spoiler ya, jadi kayak menambah keren aja gitu. Kemudian lampunya juga dia lurus dari atas sampai ke bawah gini. Nah, kita bisa melihat ya Atos 1.1. Jadi ini mesinnya tenaganya 1100 cc kubikasinya. Untuk buka bagasinya perlu kunci guys. Kita buka ya. Nah, hidroliknya juga masih enteng banget, jadi bukanya nggak perlu tenaga yang besar. Mungkin boleh lihat kemari ya. Sorry nih agak berantakan. Nah, bagasinya juga cukup spesies ya. Kalau misalnya kalian mau taruh tas golf misalnya atau barang belanjaan itu masih bisa banget. Jadi untuk keluarga-keluarga kecil yang baru mulai punya anak satu atau merit ya, baru merit, ini mobil cocok banget guys. Jadi kalian itu jangan mentingin gengsi ya. Karena apapun mobilnya yang penting nggak kepanasan sama nggak kehujanan. Nah, kalau kita lihat juga di sini sebelah kiri dan kanan ada speakernya ya, dan sini ada semacam partisi. Jadi kalau misalnya penumpang belakang mau lihat ke belakang tuh kayak ketutup aja gitu sama ini. Nah, ini juga ada aksen chrome-nya ya, kemudian juga tipe GLS tulisannya ada di sini. Dan kalau kita lihat bagian belakang kiri dan kanan ada reflektor lamp-nya ya. Jadi di atas nggak ada guys, jadi hanya di bawahnya aja. Kemudian di bagian sampingnya dia ada talang air juga. Terus kemudian juga di bagian belakang ini ada kayak aksen plastik berwarna hitam. Jadi menambah kesan sporty aja gitu. Dan untuk handle pintunya juga meskipun bukan chrome ya, dia masih plastik tapi tidak menyatu dengan warna body, masih berwarna hitam. Kemudian juga ada listnya di bagian sini nih. Jadi banyak pemanisnya mobil ini. Nah, ini antena remote control guys. Yoi. Kayak ini ya, pedangnya Napoleon ya. Nah, untuk sektor mesinnya kita coba lihat yuk. Nah, seperti ini ya, mesin 1100 cc-nya dari Hyundai Atos. Jadi mobil ini udah pasti irit banget ya. Mungkin kalau misalnya dalam perkotaan bisa dapat 1:14 atau 1:16 lah. Kita tutup lagi ya. Nah, yang menarik juga di bagian bawahnya ini dia udah ada fog lamp guys. Jadi nggak cuma headlampnya doang. Ya, ini headlampnya memang agak pudar ya. Jadi tapi kalau misalnya kalian berminat sama mobil ini, pasti kita bisa bantu ganti lah kalau misalnya harganya cocok nih. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung masuk aja dan bahas interiornya. Let's go guys. Oke, sebelum kita jalan, kita pakai seat belt dulu ya supaya lebih aman. Nah, enaknya kita bahas sambil sedikit jalan ya. Karena mobil ini meskipun tahun 2006 tapi ada beberapa yang fitur-fiturnya unik gitu. Nah, kita langsung nyalain aja. Oh iya, mobil ini sudah berjalan sampai 147.000 km ya. Jadi mungkin hitungannya masih low. Nah, untuk AC-nya ini kita nyalain. Meskipun ini satu ya, tapi AC-nya masih dingin guys. Jadi mobil ini benar-benar terawat ya. Nah, kita langsung jalan ya. Oh ya, mobil ini manual. Oke, feel pertama yang gue dapet ini koplingnya enak banget, enteng ya, nggak berat dan nggak terlalu panjang sama nggak terlalu pendek, jadi pas gitu. Kemudian juga untuk AC-nya juga lengkap ya, ada 4 ya, di bagian kiri kanan sama tengah 2. Kemudian untuk di sebelah door trimnya ini kita akan lihat ya,
Jadi dia di sini ada power window, up and down, tapi tidak auto ya. Kemudian untuk yang kaca belakangnya masih engkol. Jadi untuk yang power window-nya nih di sisi driver sama penumpang depan, sebelah kiri. Nah, kemudian juga yang unik dari mobil ini, nah itu dia. Kalau misalnya kita injak rem, tadi kalau misalnya posisinya lagi kita baru nyalain mobil, terus abis itu kita injak rem, dia kan otomatis ngunci guys mobilnya. Deh, kalau misalnya mobilnya kita matiin, kita cabut kunci, nah dia kunci otomatisnya akan langsung kebuka. Nah, gitu. Kemudian untuk di door pocketnya ini nggak terlalu besar ya. Paling ini kita bisa buat naruh dompet sama HP aja. Jadi nggak ada cup holder juga di sini ya. Tapi ini membantu banget loh dengan adanya door pocket sih. Biasanya kan kalau misalnya mobil-mobil itu jarang ya, tahun-tahun segini ada door pocketnya. Mungkin ada, tapi kayak nggak sepanjang ini gitu. Jadi lumayan lah. Nah, kemudian dari bagian dashboardnya ini semuanya full berwarna ini ya, bukan hitam ya, agak kayak keabu-abuan gitu. Kemudian juga kita bisa lihat di bagian kanan ada speakernya ya. Jadi speakernya bukan di sisi pintu tapi di bagian dashboard sebelah kanan sama sebelah kiri. Kemudian untuk setirnya juga masih enteng, power steeringnya juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga lampu sennya, headlampnya, kemudian lampu jauh, lampu dim, kemudian juga ada wiper belakang juga guys. Nah itu dia, masih berfungsi dengan baik wiper belakangnya. Kemudian juga untuk air wipernya kita semprot, nah juga masih bisa. Kemudian dia untuk nyalain fog lampnya dia terpisah ya sama handle headlampnya. Jadi untuk fog lampnya ini kita nyalainnya di sini nih. Ini anjir, fog lampnya mana ya? Ini fog lamp. Oh iya ini. Nah, tadi. Nah, untuk nyalain fog lampnya juga unik ya guys. Jadi dia terpisah sama tuas headlampnya. Jadi untuk nyalain fog lampnya ini dia ada di tengah sini. Jadi di tengah sini tuh ada tombol hazard, terus bawah di tombol hazard tuh ada tombol untuk fog lampnya. Kemudian juga di samping speedometer ini ada front defogger ya. Jadi keren gitu. Mobil saya saja itu tidak ada ini ya, front sama rear defoggernya loh. Saya tidak mau menyebut merek ya, tapi intinya ini mobil di tahun segini udah cukup keren lah. Kemudian untuk bunyi klaksonnya, nah bunyi klaksonnya masih berfungsi dengan baik, walaupun sedikit agak lucu ya. Nah kemudian juga untuk spion, kaca spionnya ini dia tidak elektrik guys, jadi untuk mengaturnya dia manual. Nah kayak gini nih, ada tuasnya gitu, lucu ya. Untuk head unit memang tidak ada, tapi ini dia udah sama pemilik sebelumnya udah diganti nih, ada radionya dan jadi aftermarket. Suaranya sih tadi udah ngetes, kalau misalnya untuk mobil kalau untuk lagunya yang jedak-jeduk tuh suaranya agak sember ya. Tapi kalau misalnya untuk lagu-lagu pop gitu masih enak. Ini ada kabel aux, ada USB juga. Kemudian untuk arah semburan AC-nya pun lengkap guys, ada heater juga. Kemudian bisa nyemburin ke kaki, atas, pokoknya lengkap nih guys. Keren ya. Kemudian untuk storage depan, nah cukup besar juga ya. Memang nggak terlalu besar. Untuk door pocket di sebelah kiri itu juga masih sama ya dengan yang sisi driver. Dia juga ada tombol power window-nya. Nah, kita akan coba tes kaki-kakinya ya guys. Masih enak kan nih mobil? Takutnya kan kalau misalnya orang mikirnya ya, mobil tua kaki-kakinya udah nggak enak, udah keras gitu. Nah, kita coba tes nih. Kebetulan depan ada polisi tidur ya. Kita coba yang pelan sama yang agak dibilang kenceng juga nggak sih? Oke. Wih, masih empuk. Nah ini yang agak tinggi polisi tidurnya. Wah gokil guys, ini mobil masih empuk ternyata. Jadi getaran-getaran gini nggak terlalu berasa lah pokoknya. Sekarang kita coba tenaganya ya. Ini kita dari gigi 2.
enak loh, meskipun mobil ini 1100 cc, tapi mungkin karena bodinya kecil ya, jadi tenaganya masih responsif gitu, masih enak banget. Itulah keunggulannya salah satu mobil manual ya. Jadi kita kalau misalnya mau tancap gas tinggal turunin gigi, gaspol. Nah kemudian juga yang enak, dia headrestnya ini bisa kita atur guys. Jadi headrestnya ini nggak fix, kita bisa naik turunin. Ini nggak kayak ini ya, nggak kayak mobil LCGC. Kalau misalnya mobil LCGC kan nggak bisa di ini ya, di adjust ya, dia udah kayak fix gitu, kursi pocong lah kita sebutnya. Nah ini enggak guys, dia bisa diatur, enak ya. Nah sayangnya untuk mobil seperti ini, fitur keamanannya tidak selengkap mobil-mobil seperti sekarang. Kayak misalnya nih, airbagnya belum ada, kemudian kayak sistem pengereman brake assist atau ABS ya, itu juga belum ada. Tapi yang penting kalau misalnya kita berkendara mematuhi aturan, kemudian juga pakai seat belt pastinya. Nah, kita pakai lagi, pastinya kalian bisa sampai ke tujuan lebih aman pokoknya. Jadi nggak usah ngebut-ngebut lah, buat apa sih gitu. Oke, kita sampai pada kesimpulan bahwa apakah mobil ini enak? Jujur, mungkin kalau misalnya sama gua nanti suatu saat berkeluarga, kemudian juga untuk budgetnya yang di bawah 100, pengen punya mobil ini bisa jadi opsi buat kalian. Karena untuk harga cashnya kita mulai dari 65 juta aja, kalian udah bisa bawa pulang mobil mungil yang cantik ini. AC-nya juga masih dingin banget guys, pokoknya bisa bawa atau muat 5 orang, bisa bawa barang juga, jadi nggak kecil-kecil banget lah. Dan pastinya irit, mobilnya cuma 1100 cc, masih bisa minum pertalite pastinya. Pokoknya mobil ini perfect untuk orang-orang yang baru pengen pertama kali punya mobil dengan budget di bawah 100 jutaan. Dan juga ini ready stock ya di Mobil Bagus, showroom Mobil Bagus yang lokasinya ada di Jalan Raya Pendidikan Pasar Jengkol. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa Google Maps di Mobil Bagus Showroom, ketika aja nanti langsung muncul, diarahin sama Mbah Google. Tidak lupa juga untuk mobil-mobil di showroom Mobil Bagus tentunya tercover garansi 1-3 tahun garansi mesin. Jadi dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan tagline-nya, yaitu beli mobil bekas, rasa mobil baru. Dan juga ada promo-promo lain menariknya, yaitu mobil-mobilnya ada yang banyak DP-nya 0%. Ya, jadi keren banget, kalian nggak perlu merogoh kocek untuk mendapatkan mobil-mobil yang kalian pengen. Tidak semuanya mobil tercover DP 0% ya, jadi tapi ada beberapa. Nah, dan juga untuk angsurannya juga mulai dari 3 jutaan aja. Dan sayangnya tapi untuk mobil ini belum bisa kredit ya guys, karena mobil ini sudah cukup lawas. Jadi mobil ini hanya bisa cash aja nih. Nah, kalau misalnya kalian berminat sama mobil ini, jangan lupa untuk hubungi nomor marketing yang ada di sini. Nah, marketingnya siap siaga selama 24 jam 7 hari. Oke guys, mungkin segitu dulu aja nih untuk review dan driving experience dari Hyundai Atos 2006 tipe GLS ini. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, monggo tulis aja langsung di kolom komentar. Kalau misalnya kita harus review mobil apa lagi, boleh banget saranin ke kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia atau @mobilbagus.id yang logo atau profile picture-nya sebiru-biru langit. Mungkin gue mau langsung cabut dulu aja nih, karena mobilnya ada yang pengen lihat nih guys. Jadi mobilnya lumayan cukup banyak yang minat ya. Dan jadi jangan lupa nih untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi nyari mobil murah. Dan pastinya jangan lupa di subscribe guys. Oke? Cabut!